Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Sales Magic, rajanya jualan. Oke teman-teman, di video kali ini maaf kalau saya agak seperti berteriak karena saya nggak menggunakan mikrofon ya. Nah, di video kali ini saya ingin share 5 jenis penjual yang ada di media sosial atau di media online ya. Jadi bagi kalian yang sering tanya, Mas saya mau jualan online tapi saya mau menerapkan diri sebagai apa ya. Nah, mungkin ini bisa membantu menjawab pertanyaan kalian. Pada dasarnya ada 5 jenis seller atau penjual yang ada di online atau di sosial media. Nah, saya sendiri kebetulan menjalani kelima hal ini teman-teman ya. Jadi selain seorang freelancer, saya memang beberapa bulan terakhir ini saya sudah merambah ya teman-teman menjadi seorang penjual online juga. Nah, terus apa saja 5 jenis atau 5 model penjual yang ada di online? Yang pertama adalah supplier. Kalau kamu ingin menjadi seorang penjual, kamu mungkin bisa menerapkan diri sebagai seorang supplier. Nah, supplier di sini definisinya adalah seorang pemilik produk atau owner brand ya teman-teman, memproduksi produk sendiri lalu dijual sendiri di toko online kalian ya. Jadi misalnya nih di tempat kalian atau kalian sendiri pembuat usaha olahan hasil bumi seperti keripik singkong, keripik pisang, keripik ketela atau lain sebagainya. Nah, kalian bisa foto, bisa kasih deskripsi, kasih harga, lalu kalian sudah siap berjualan di marketplace. Nah, untuk marketplace-nya itu kalian bisa pilih sesuka kalian ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya saya itu lebih cenderung ke Shopee sama Tokopedia seperti itu. Terus yang kedua adalah kalian bisa menjadi seorang reseller atau stokis. Definisi dari seorang reseller atau stokis adalah seseorang yang membeli barang ya, lalu dijual lagi. Nah, jadi di sini kita itu mengeluarkan modal terlebih dahulu, yaitu modalnya untuk membeli barang ya. Misalnya nih di tempat saya ada pengusaha kue misalnya. Nah, saya membeli produk kue. Langsung beli nih, saya beli 1 karton misalnya. Lalu saya jual secara online. Itu bisa disebut saya seorang reseller. Nah, yang ketiga adalah dropshipper. Nah, perbedaannya itu di sini teman-teman. Kalau reseller itu harus mengeluarkan modal di awal, sedangkan dropshipper, mohon maaf, itu mengeluarkan modal setelah kita itu mendapatkan orderan. Itu bedanya. Jadi yang harus kita lakukan sebagai seorang dropshipper, yang pertama ya teman-teman, kita harus mendapatkan foto produk apa yang akan kita jual. Kita bisa meminta atau bisa mengambil ya teman-teman foto produk yang ingin kita jual, lalu kita kasih harga yang lebih tinggi. Misalnya ada kue misalnya ya, harganya 10.000, kita jual di toko kita 15.000. Nah, kalau misalnya ada orderan, barulah kita membeli produk kue tersebut ke pihak suppliernya, lalu kita jual seperti itu. Jadi istilahnya itu kita hanya berjualan gambar ya. Tapi tenang teman-teman, walaupun kalian tidak memiliki produk, asalkan pelayanan kalian itu baik ya, ramah tamah kepada calon buyer atau calon konsumen kalian, saya yakin dropshipper juga bisa menjadi bisa dibilang sebuah usaha yang menjanjikan. Nah, kalau misalnya kalian yang sudah sering bermain di Shopee atau Tokopedia, seorang dropshipper yang partai besar ya, itu kan bisa menggunakan tools ya, yang bisa melakukan scrap produk dan bisa setting harga produk. Itu sekarang banyak sekali ya teman-teman, tools-tools yang dijual dengan tujuan untuk membantu para dropshipper berjualan. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Kalian bisa meminta izin dulu kepada pemilik produk, boleh nggak saya dropship produknya? Karena ada beberapa supplier yang nggak mau produknya itu di dropshipping, itu ada teman-teman. Terus yang keempat adalah menjadi afiliasi atau affiliate marketing. Nah, mungkin kita itu belum lama itu masih terngiang ya teman-teman, bahwa pekerjaan afiliator atau afiliasi itu image-nya buruk ya, karena para afiliator trader binomo ya teman-teman, yang waktu itu sudah tertangkap. Nah, tapi sebenarnya gini teman-teman, yang ingin kita maksud atau kita bahas di video ini itu bukan afiliator atau afiliasi binomo atau investasi bodong, melainkan seperti ini. Misalnya ada sebuah produsen atau sebuah
supplier ya. Lalu kita bisa meminta izin. Bahkan biasanya mereka membuka lowongan afiliasi marketing untuk produk yang mereka jual. Nah, kita nanti disuruh mengisi form ya. Itu adalah form data diri kita. Ada nama, alamat, dan nomor rekening kita. Nah, tugas kita adalah mempromosikan link yang sudah mereka kasih ke kita. Seperti itu. Misalnya seperti ini teman-teman. Misalnya saya itu nggak punya produk, tapi saya terdaftar menjadi seorang afiliasi produk boneka misalnya. Nah, saya membahas atau membuat konten review boneka misalnya di channel YouTube ataupun di Instagram. Lalu saya menaruh link tersebut. Nah, setiap ada orang yang klik link yang saya share lalu membeli produk, maka saya akan mendapatkan komisi. Untuk komisinya berapa persen ya mas? Untuk komisinya itu tergantung dari pihak suppliernya. Mereka mau kasih bonus afiliasinya itu berapa persen. Itu biasanya di awal itu udah ada deal-dealannya atau udah ada apa ya, surat terbukanya ya teman-teman. Ini kalau setiap closing yang 1 juta nanti komisi kamu 5% atau 10% atau 20%, nanti itu sudah ada saling keterbukaannya. Seperti itu. Terus yang terakhir, yang kelima adalah menjadi seorang penjual dengan skill atau dengan memanfaatkan skill copywriting. Nah, copywriting itu apa sih mas? Copywriting itu adalah seseorang yang bisa membuat tulisan itu seolah-olah berbicara dan mengajak orang itu mengikuti apa yang ditulis di kata demi kata, kalimat demi kalimat. Misalnya seperti ini teman-teman, misalnya ya. Misalnya saya itu seorang blogger atau seorang penulis website. Nah, konten saya itu membahas mengenai dunia pertanian. Nah, saya menulis nih, ini adalah pupuk yang bagus untuk daun, ini adalah pupuk yang bagus untuk buah, ini bagus untuk akar tumbuhan. Nah, setelah itu saya mencantumkan link afiliasi saya. Ya, jadi kalau misalnya kalian ingin memanfaatkan skill copywriting kalian, ya, kalian harus mempunyai keempat hal tadi teman-teman ya. Setidaknya memiliki salah satu, atau itu entah itu link afiliasi, entah itu kalian seorang produsen, entah itu reseller ataupun dropshipper. Jadi nanti ada kesinambungan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya gini, saya menulis nih, ini pupuk bagus untuk tumbuh-tumbuhan. Nah, kebetulan saya terdaftar menjadi afiliasi di salah satu produk pupuk misalnya. Nah, lalu saya mencantumkan link produk tersebut menggunakan afiliasi saya. Ataupun kalau saya punya toko pupuk, saya bisa cantumkan toko online saya. Itu yang dinamakan dengan penjual yang memanfaatkan skill copywriting mereka. Tapi kita harus memiliki salah satu di antara 4 hal yang kita bahas di awal tadi. Entah itu kalian seorang produsen atau pemilik produk, entah itu kalian seorang reseller ataupun dropshipper, bahkan seorang afiliasi marketing sekalipun. Jadi lebih tepatnya cara yang kelima itu adalah promosi ya teman-teman, cara melakukan promosi. Tapi tentunya kita juga harus mempunyai sebuah wadah untuk promosi. Apakah itu channel YouTube, apakah itu blogspot, website, atau sosial media yang lainnya. Seperti itu. Demikian ya teman-teman, 5 jenis penjual yang ada di sosial media. Nah, kalau kalian itu tipe kalian yang mana ya? Silahkan bisa tulis di kolom komentar di bawah video ini ya. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, dan share video ini ke sosial media yang kalian miliki. Saya doakan yang share video ini mendapatkan sedekah jariah, dagangannya laris manis ya teman-teman, nggak mengalami penolakan saat berjualan produk. Oke? Dan jangan lupa untuk like video ini ya teman-teman. Di 50.000 subscriber nanti saya akan mengadakan giveaway ya. Untuk pertanyaan yang ingin kalian tanyakan bisa ditulis di kolom komentar video di bawah ini, ataupun bisa DM ke Instagram saya @bangkit_real. Linknya ada di deskripsi video ini. Makasih, see you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.